warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. And the previous meeting kita udah belajar yang namanya cause dan effect. Dan pada minggu kali ini, pertemuan kali ini, kita akan belajar yang namanya understanding how to use 5W plus 1H untuk obtain information from a text. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam lebih materi lagi, saya akan pimpin presiden kelasnya untuk memimpin kelas baca doa dulu agar materi kita hari ini masuk ke dalam otak kita. Boleh mungkin ketua kelasnya pimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu kepada masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya. Selanjutnya, sebelum saya absen, boleh dicek dulu kiri kanannya atau atas bawahnya. Mungkin kalau ada sampah boleh dibuang dulu kali ya. Oke, aman? Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Yuda, Pak Tony, Indra, Dean, Ada sir. Meriska, Ada sir. Najwa, Ada sir. Alifa, Ada sir. Yuri, Ada sir. Jovita, Ada sir. Firda, Ada sir. Revalina, Ada sir. Siva, Ada sir. Tamalia, Present. dan Putri. Present sir. Oke, sepertinya hadir semua kalian ya. Ada sir. Oke, sebelumnya kita lanjut dulu. Apa sih yang bakal kita pelajari hari ini? Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu pada learning objective kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada student able to identify types of information and language features of 5W plus 1H in the text. Jadi hari ini kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi tipe dari fitur dari 5W plus 1H. Dan yang kedua ada student able to constructing and writing 5W plus 1H question and answer accurately. Jadi kalian diharapkan bisa untuk merangkai dan menyusun apa itu 5W plus 1H dan menjawabnya dengan tepat dan benar. Selanjutnya, nah sekarang saya pengen kalian mencoba berpikir terlebih dahulu. Ketika kalian mendengar sebuah cerita, novel atau mungkin film, apa yang akan kalian tanyakan dari film tersebut? What question do you want to ask when you hear a story? And what question can we ask after reading the story? Si bingung? Coba sekarang kita gunakan. Bagaimana sekarang? Setelah kalian melihat sebuah gambar, ada sebuah pasangan yang sedang berpelukan, apa yang akan kalian pikirkan? Apa yang akan kalian tanyakan ketika melihat sebuah gambar yaitu sepasang suami istri sedang berpelukan? Mereka berpelukan. Oke, good. Lagi? Lagi? Apakah mereka bersedih? Oke, good. Ada lagi? Apakah mereka bahagia? Oke, mungkin kita udah dapat gambaran ini ya. New York, Christmas Eve, 1900. Snow falls across the busy city streets, while families everywhere prepare joyful celebrations. But inside a small and humble apartment, a young couple, Jim and Della, face a different kind of Christmas. Their wallets are nearly empty, yet their hearts are full of love. Della sits at a small table counting the coins she has saved. Just $1.87. It is not enough, not even close, to buy Jim a gift worthy of him. She sighs, her heart heavy, because she wants to give him something truly special. Only $1.87. How can that ever buy a gift worthy of Jim? She then looks into the mirror and stares at her long, beautiful hair, her one valuable possession. And suddenly she knows what she must do. If I give this up,
Will it be enough? Love demands sacrifice. With tears in her eyes, she puts on her coat and leaves the house. She enters a small hair shop and, with courage, sells her hair. Are you sure, dear? Yes, please cut it. I need the money. The scissors cut, and with each snip, Della gives a piece of her pride, all for love. With the money she earns, she walks into a jewelry shop and buys a fine gold chain, the perfect gift for Jim's treasured pocket watch. Meanwhile, in another part of the city, Jim is also thinking of a gift for Della. He owns only one valuable possession, a gold pocket watch handed down from his father and grandfather. Jim looks at it with a heavy heart. Finally, he walks into a small shop and sells it, because his love is worth far more than the watch. Later that evening, Jim comes home holding a package in his hand. He stops in shock when he sees Della without her beautiful hair, and she fears he no longer loves her. Della, your hair. What happened? I had to, Jim. It was the only way. But Jim smiles warmly because his gift also came from sacrifice. They exchange gifts. Jim opens the chain, but quietly tells her that he has sold his watch to buy her a set of combs for her long hair. Here, it's for your watch. And this is for your hair. For a moment, silence fills the room. Two precious gifts, now without purpose. Oh, Jim, we sacrificed the very things we bought gifts for. But I wouldn't trade today for anything. And yet, they laugh, because their love is greater than anything they could ever lose. We still have the most important thing. Yes, each other. They have given the best gifts of all, the gifts of the Magi, gifts of sacrifice, gifts of love. Oke, setelah kita menonton literaturnya, apa yang kalian rasakan? Jika senang atau mungkin merasa marah mungkin melihat mereka? Apa yang kalian rasakan? Oke, jadi saya jelaskan dulu konteks dari literaturnya. Jadi pada intinya ini bercerita tentang sepasang suami istri, dan istrinya bernama Della dan suaminya bernama Jim, yang sama-sama ingin membahagiakan dengan cara yaitu membelikan sebuah kado pada Natal, tetapi mereka hidup dengan ekonomi yang kurang baik. Jadi mereka saling mengorbankan, yaitu Dellanya mengorbankan rambutnya dan Jimnya mengorbankan jam tangannya. Dan pada akhirnya mereka sadar bahwa cinta sejati tidak memerlukan yang namanya hadiah yang spesial. Cinta sejati. Nah, selanjutnya setelah kita menonton, have you start thinking about what us after seeing that story? Maybe you are asking about character traits or any reaction. Siapa nih di sini yang udah mikirin kenapa sih karakternya harus cowok, kenapa sih harus begini, kenapa ya, ceritanya tentang apa sih? Ada nggak yang berpikir seperti itu? Jika ada, maka selamat. Tanpa kamu sadari, kamu udah menerapkan yang namanya 5W plus 1H. Dan itu materi kita pada hari ini, yaitu lesson today 5W plus 1H. What, where, who, when, why, and how. Jadi sebenarnya apa sih? Dari tadi kita udah ngomongin 5W plus 1H. 5W plus 1H. Apa sih sebenarnya 5W itu apa sih? 1H itu apa sih? Jadi 5W plus 1H refers to 6 basic question that are very important. Jadi 5W plus 1H ini sangat penting untuk kita mencari sebuah informasi, entah itu dalam teks atau berita atau artikel atau apapun itu yang bisa kita gali informasinya. These questions are key to gathering complete and deep
information. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah kunci untuk mencari sebuah informasi yang lebih dalam sebuah bacaan. About an event, news story, narrative, or even a plan you are making. Jadi bukan cuma bacaan tentang sebuah rencana yang akan kita buat, kita bisa menggunakan yang namanya 5W plus 1H. Sekarang kita lanjut ke bahas apa aja sih what, where, who, when ini sebenarnya fungsinya buat apa sih? Kita bahas satu-satu. Dari what, artinya apa? Benar, nggak salah apa. Jadi tujuan purpose-nya adalah to find out what event or problem is being discussed. Jadi sebenarnya what ini berfungsi untuk mencari apa sih yang dibahas dalam suatu bacaan itu, atau apa sih masalah yang ada dalam cerita tersebut. Pada intinya what itu untuk mencari tahu apa yang garis besarnya dicari dalam sebuah bacaan. Contohnya seperti apa kita membuat kalimat tadi. What is the main story focused on? Itu contoh untuk mencari kata what. Lanjut ke yang namanya where, yang artinya Oke, good. Tujuannya purpose to find out the place or location of the event. Jadi kita buat apa sih sebenarnya di mana? Dari kata di mana aja kan, kalau bahasa Indonesia kita udah tahu di mana, di luar mungkin, di mana, di hotel mungkin, di mana, di rumah mungkin. Sama di bawah yang satu juga ada yang namanya where, yaitu di mana. To find out of the place or location. Dan contoh dalam buat pertanyaan di mana ini adalah where is the primary setting for the action. Sampai sini jelas? Jelas. Kita lanjut ke yang namanya yang artinya siapa, benar. Dan tujuannya to find out the people involved in the event. Jadi untuk mencari tahu siapa aja sih atau apa aja sih karakter yang ada dalam bacaan tersebut. Dalam konteks sekarang kita mencarinya berarti karakter dalam sebuah cerita. Dan contoh example questionnya adalah who are the main characters performing this act of sacrifice? Jawabannya adalah si Della dan Jim. Lanjut yang namanya when, yang artinya kapan, benar kan sudah tertampang di sini. Purpose-nya adalah to find out the time when the event took place. Jadi sebenarnya when ini untuk menanyakan kapan kejadian itu terjadi. Jadi contohnya pertanyaannya adalah when does this critical exchange and realization take place? Jadi kapan ketika mereka itu sadar? Dalam bacaan ini kan kita menggunakan konteks cerita The Gift of Magi. Itu ada yang namanya why, yang artinya Mengapa? Mungkin ini sering banget tanpa kesadaran kita menggunakan kata why, mengapa. Dan tujuannya adalah to find out the reason, cause, or background of why the event happening. Jadi untuk mengetahui kenapa sih cerita ini terjadi atau bagaimana sih alasan cerita ini terjadi seperti itu. Dan ini adalah this is the most important part for understanding the meaning of an accident. Jadi kita untuk memahami itu kita bisa dengan menggunakan kalimat tanya why, mengapa. Kenapa si Della misalkan menjual rambutnya untuk si Jim? Jadi sebuah kalimat. Seperti contoh example questionnya, why did Della and Jim make such great sacrifice for Jim? Dan yang terakhir, satu H, how, yang artinya bagaimana, benar banget. Purpose-nya adalah to find out the process, manner, or condition of how the event unfold. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih cerita itu berjalan, apakah cerita itu maju terus, ataukah cerita itu maju mundur, ataukah cerita itu malah mundur baru maju. Jadi ini adalah bagian penting untuk kita mengetahui sebuah cerita. Dalam konteks ini kan kita menggunakan cerita tadi. Jadi kita bahas ke cerita. Dan contoh example question adalah how did the sacrifice and the resulting irony play out? So far so good? Good, sir. Oke. Dan ini kenapa sih 5W plus 1H itu penting? Why 5W plus 1H important? The first one helps you break down the story into its fundamental part. Jadi untuk membantu kita memecahkan sebuah pertanyaan yang mungkin kita bakal tanya dalam sebuah cerita, yaitu ada what happened, ada who is involved, when and where the story take place.
And the second, tell the main conflict and the characteristic motivation. Why did the main character make that decision? What drove him to act? This is the time for of the story reading. Jadi untuk kita tuh mengetahui apa sih konflik utama dalam cerita tersebut, makanya kita menggunakan 5W+1H. Ketika kita tidak menggunakan 5W+1H, pertanyaan itu akan tidak jadi pertanyaan. Misal, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Tiba-tiba tokoh cerita tersebut titik-titik. Kayak sebuah pertanyaan itu nggak jadi sebuah pertanyaan. Makanya kita menggunakan yang namanya 5W+1H. Dan yang terakhir, explaining the resolution or plot. How does the main character succeed or fail in achieving their goal? This is how the plot moves forward. Jadi ini sama seperti pertanyaan tadi tentang how, bagaimana sebuah cerita itu berjalan atau mundur atau maju. Nah, selanjutnya setelah kita mendapat insight baru tentang sebuah materinya, kan sakit banget nih kepala. Mungkin otaknya sudah teriak-teriak mendengar banyaknya what, when, who, dan tadi kita udah bahas 5W+1H. Sekarang saatnya kita merilekskan dulu kepala kita, nyantai dulu buat biar kita bisa masuk lagi ke materi. Ice breathing, it's time for us to calm ourselves down after receiving a lot of new material. Hitam dong, tulisannya hitam. Warna? Hijau. Oke, good. Putih. Good. Nice. Pink. Ungu. Ayo, Orange. Warna? Aquamarine. Coba lebih cepat. Siap? Lalu respon. Ya sudah kembali fokus lagi otaknya. Sudah mulai relax, sudah relax. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah reading activity. Now sekarang let's try after this. Setelah ini akan ada sebuah bacaan versi ringkasnya dari sebuah cerita yang tadi kita tonton. Saya kasih waktu ini 5 menit untuk baca dulu. Dan saya pengen kalian fokus dan coba meneliti apa bacaan tersebut. After reading, setelah kita membaca secara ringkas tentang materi tersebut, sekarang saya pengen kalian sekarang fokus dan coba untuk berpikir menggunakan 5W+1H yang tadi udah kita sempat singgung di awal, yaitu ada what, apa, to find out what event or problem is being discussed, ada who, siapa, to find out the people involved in the event, ada when, kapan, to find out the time when the event took place, selanjutnya ada where, di mana, to find out the place or location of the event, dan ada why, to find out the reason, cause or background of why the event occurred, dan yang terakhir ada how, bagaimana, to find out the process, method of condition of how the event occurred. Sekarang setelah kalian membaca, kalian boleh mencoba untuk membuat sebuah pertanyaan dan jawaban menggunakan 5W+1H, yaitu ada what, when, who, when, why, and how. Dan masing-masing dari 5W+1H itu buatkan satu pertanyaan beserta jawaban. Saya kasih waktu mungkin 10 menit dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Saatnya kalian bacakan apa hasil kalian buat dari 5W plus 1H. Siapa nih yang mau jawab buat? Boleh angkat tangan dulu. Oke, boleh. Buatnya apa nih? Untuk pertanyaannya, what did Della and Jim sacrifice for each other? Oke, good. Jawabannya, Della sacrificed her long hair and Jim sacrificed his gold watch. Oke, give applause for Dean. Oke, thank you Dean. Selanjutnya siapa yang mau jawab untuk pertanyaan web? Oke, boleh. Untuk pertanyaannya, where did Della and Jim live? Oke, nice. Untuk jawabannya, they live in a modest old apartment in New York. Oke, give applause for today's. Oke, terima kasih untuk Mariska sudah menjawab where. Selanjutnya siapa yang mau jawab untuk who? Saya. Oke, boleh. Untuk pertanyaannya itu, who are the main character in the story? Oke, excellent. Untuk jawabannya, the main character are Della and Jim Dillingham Young, a young married couple. Oke, give applause for Reva. Oke, terima kasih untuk Revalina. Sekarang siapa yang mau jawab untuk soal when? Boleh Indra. Pertanyaannya, when did the event happen in the story? Oke, good one, Indra. Jawabannya, the event happened during the Christmas event, the Christmas season. Oke, give applause for Indra. Ya. Oke, terima kasih untuk Indra sudah menjawab soal when. Dan selanjutnya untuk 5W yang terakhir, siapa yang pengen menjawab why? Saya. Oke, boleh. Pertanyaannya, why did Della and Jim sacrifice their prized possession? Oke. Jawabannya, because they love each other deeply and wanted to give meaningful Christmas gifts. Oke, give applause for Alipa. Oke, terima kasih untuk Alipa sudah menjawab soal yang terakhir 5W itu why. Selanjutnya untuk satu hanya siapa yang pengen jawab yaitu how. Oke, boleh. Pertanyaannya, how did Della and Jim obtain money for the gift? Dan untuk jawabannya, Della sold her handphone $20 and Jim sold his gold watch to buy gift for each other. Oke, give applause for Firda. Oke, kalian menjawabnya dengan sangat baik menggunakan 5W plus 1H. Berarti kalian udah paham banget nih tentang 5W plus 1H itu fungsinya apa masing-masing dari yang pertanyaan itu. Selanjutnya ada yang terakhir namanya adalah reflection. What did I learn today? Jadi ada beberapa pertanyaan. When should we use 5W plus 1H? Kira-kira kapan kita bisa menggunakan 5W plus 1H? Yang mau jawab? Indra mungkin mau jawab? Ya benar, untuk ingin mencari tahu informasi kalian dari sebuah bacaan. Oke, good. Selanjutnya ada are the 5W plus 1H important to you? Yes. Will you use 5W plus 1H to find more information? And lastly, why are 5W plus 1H question important when we study story? Kenapa sih kita penting banget belajar 5W plus 1H ketika kita membaca sebuah bacaan? To know more information. Oke, good to know more information in the Story. Oke, good. Berarti kalian udah paham banget tentang apa itu 5W plus 1H dengan penggunaan masing-masing. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri kelas kali ini adalah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.